di episode kelima Shining Solo Part 1 ini menurut aku rada terburu-buru dan kesannya tuh kayak pengen cepet di ending gitu. Seakan-akan dramanya ini belum selesai, jalan ceritanya sebenarnya masih panjang, tapi episode 5 harus selesai gitu. Bahkan banyak banget bagian-bagian yang di-cut. Yang membuat saya semakin marah adalah scene-scene yang harusnya itu ditunggu-tunggu dengan penonton itu tidak ada, tidak ditayangkan. Jadi rada kecewa di bagian itu sih, tapi selebihnya oke-oke aja. Semuanya menurut aku sangat menghibur dan membuat aku lebih melek gitu dengan member-member Treasure ini. Ternyata mereka begini ya, oh ternyata mereka begini. Sebenarnya nuansa baru dan lebih seru sih untuk bisa mengenal si idol kita itu lebih dalam sebagai manusia biasa, guys. Ini ide yang bagus banget buat mempromosikan Treasure, in my opinion ya. Walaupun banyak banget sih fans-fans lain yang gak suka dengan acara-acara beginian gitu, bahkan berubah jadi haters ya. Memang ada banget yang begitu, tapi in my opinion this is just for fun. Oke, langsung aja kita ngomongin tentang endgame-nya ya, karena menurut aku endgame-nya itu yang paling ditunggu dengan semua orang yang ada di sini. Yang pertama kita bahas Sowon dulu. Pas aku nonton Sowon berdiri di depan 5 member itu, yang di tengah siapa? Si Junkyu. Nyesek banget woy. Kayak mereka tuh kenapa momen mereka tiba-tiba menghilang begitu saja gitu. Aku sebagai penumpang kapal Junkyu Sowon, walaupun di episode agak terakhir aku udah mulai agak pupus gitu ya, setidaknya aku tuh berharap di episode terakhir mereka bakal 10 minute talk, ditayangkan 10 minute talknya gitu. 10 menit mereka ngobrol si Junkyu sama Sowon itu ditayangkan, karena aku tuh penasaran banget ada apa dengan mereka tiba-tiba menjadi asing, tiba-tiba mereka kayak tidak kenal. Aku nggak tahu ya di behind the scenes gimana, tapi di layar yang kita lihat tuh jarang banget. Sedih banget woy. Padahal mereka tuh jadi bestie aja sebenarnya lucu. Kenapa harus seasing itu? Terngiang-ngiang masih di otak aku ya, good morning, dan disambut dengan Junkyu. Terus tiba-tiba mereka selesai gitu aja. Di episode terakhir itu scene-nya Junkyu tuh semakin kesini semakin sedikit, kayak ya banyak banget yang di-cut. Termasuk bagian pas dinner makan malam ngobrol dengan Miho dan Hyunsoo itu juga di-cut. Aku merelakan Haruto itu dengan Sowon karena menurut aku mereka kinda good karena Haruto itu orangnya tipikal cowok keren yang manly-nya tuh berasa banget, dapat banget. Bahkan dia bisa melindungi dan take care of Sowon as his Nuna, ya kan? Dia bisa berhasil membuat Sowon itu luluh dengan servis yang dilakukan oleh Haruto. Walaupun aku merasa Haruto tuh kadang rada kayak playboy. Maaf, saya bukan hatersnya Haruto, saya bukan. Tapi di sini saya merasakan begitu, kayak rada guanghi gitu loh. Dia itu membuat bingung antara 3 cewek. Sebenarnya gak 3 banget sih. Buat Jiwon tuh menurut aku Haruto gak yang begitu wow banget ke Jiwon, tapi buat 2, buat Haruto ke Sowon dan Haruto ke Miho, menurut aku 50-50. Bahkan mungkin ada di antara Miho dan Sowon yang mungkin lebih diprioritaskan oleh si Haruto, ya kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan otaknya Haruto. Mungkin kalau misalnya disuruh gambar otaknya ya kayak di Single Inferno tuh ya, mungkin ada Miho, ada Jiwon, ada Yewon gitu di otaknya. Bahkan ada Sowon juga. Gak tahu tapi proporsinya seberapa banyak, ya kan? Haruto itu pernah bilang ke Miho kalau dia pakai kacamata buat Miho. Like, I know kamu mungkin mengincar permata Haruto, tapi cara itu bisa membuat otak orang itu, otak si cewek itu brutal, ya kan? Tapi untungnya Miho dan Jiwon itu tipikal yang setia, yang berpegang teguh dengan pendiriannya, gak goyah dengan cowok-cowok seperti Haruto. Sebenarnya Haruto tuh bukan cowok yang jahat, bukan. Cuman tuh dia tuh terlalu giving spark. Sudah aku bilang di review aku sebelumnya, Haruto tuh giving sparks yang gila-gilaan banget, yang bisa membuat cewek itu sebenarnya oleng aja, sebenarnya bisa banget. Pesan buat Haruto, kalau misalnya memang Anda itu suka dan serius dengan Sowon, ya udah lanjutin aja gitu. Jangan goyah lagi Haruto, tutup mata, ya. Jangan bergerak lagi ke arah-arah lain, tapi fokus aja ke Sowon kalau misalnya memang kamu itu bener-bener maunya ke Sowon. Karena sampai sekarang aku juga rada-rada merasa kamu tuh sebenarnya suka sih dikit dengan Miho, tapi karena Miho itu deket banget dengan Jihoon, lu jadi kayak pesona saya kalah nih dengan Bang Jihoon nih, gitu menurut saya itu ya guys. Next
kita bahas tentang Miho. Yang awalnya aku kira dia bakal jatuh ke pelukan si Haruto cuman karena sendal yang pertama, kedua kacamata. Bahkan sampai di Shining Solo episode terakhir pun si Haruto tetap pakai kacamata. Aku rasa di dalam hatinya Miho tuh bergetar sih guys, bergetar kayak aku harus pilih mana, aku pilih yang mana gitu. Tapi karena memang Miho itu berpendirian banget dan dia tuh memang kayaknya suka cowok-cowok yang tegas, keren, swag, seksi seperti Jihoon ya, yang kalau ngomong itu busan dialek. Enggak juga sih guys, tapi pacar aku kayak yang bisa masak, yang seperti kebapaan, leadernya itu ada banget di Jihoon. Walaupun Jihoon tuh gak yang brutal-brutal banget, tapi dia tuh menurut aku sangat manly ya. Jihoon tuh sangat manly dan juga bisa soft, in my opinion aja. Dan mungkin itu juga alasan kalau Miho itu memilih si Jihoon. Bahkan dari awal tuh aku sudah bilang semoga Jihoon sama Miho, karena aku merasa mereka tuh cute couple banget, dimana mereka tuh kayak Tom and Jerry sebenarnya. Maaf ya Haruto ya, Miho ke Jihoon aja. Soalnya kamu kemarin pas dating dengan Miho dan Sowon, kamu sedikit tidak menghiraukan Miho sebenarnya. Terus terakhir kamu bilang pakai kacamata karena Miho. Hah? Aku rasa tuh Miho itu tahu deh dengan orang-orang yang kayak Haruto yang cuman buaya gitu. Mohon maaf, saya bukan hatersnya Haruto. Mohon maaf banget. Tapi kadang Haruto bisa dibilang buayanya wadidaw sekali. Bahkan bisa menggoyahkan hati saya juga guys. Santai bro, chill. Ini hanya Shining Solo, tidak perlu sesuatu yang wow-wow. Biasa aja, santuy. Next itu Juhi. Ya, Juhi ini pendatang baru sih sebenarnya, dan mungkin dia itu tidak melihat pesona cowok itu selama cewek-cewek yang lain. Jadi karena Juhi ini bisa dibilang ketemunya dengan Jihoon terus, aku kira dia bakal dengan Jihoon, dinner dengan Jihoon, ngobrol 10 minute juga kalau gak salah. Ada dengan Jihoon juga ya? Iya, ada juga ngobrol 10 minute Jihoon dengan Juhi. Dan in my opinion aja nih ya, Jihoon memang gak yang gimana gitu dengan Juhi, gak yang suka-suka banget menurut saya, girl instinct. Tapi Jihoon tuh suka dengan Juhi cuman karena Juhi itu bisa jadi pedoman, bisa jadi role modelnya si Jihoon untuk bisa bekerja keras. Itu aja sih, karena Juhi itu kan cewek yang pintar dan sekolahnya luar biasa banget. Melihat Jihoon natap si Juhi secara romantis itu gak ada. Nah, makanya itu aku bilang Jihoon memang cocoknya dengan Miho. Perasaan Juhi ke Jihoon menurut aku emang brutal, rada brutal. Juhi aku rasa seneng banget dengan Jihoon, tapi karena dia melihat Jihoon ini gak yang begitu wow ke dia, jadi dia merasa kayak kayaknya gak perlu lah aku deket-deket lagi dengan dia, mundur mandiri gitu lah. Kayaknya ya, perasaan saya aja deh. Ini semua perasaan saya guys. Untungnya Juhi itu sempat dikasih dating karena dia MVP kan dengan Junkyu dan Asahi. Nah, dua cowok ini, Junkyu dan Asahi itu punya pesona yang berbeda. Jujur saya katakan dua pesona yang berbeda. Si Asahi agak pemalu tapi dia lucu, Junkyu juga lucu tapi dia lebih berani untuk jadi cowok friendly, cowok yang bisa ngobrol secara bestie. Karakter Jihoon dan Junkyu itu sebenarnya ada 11-12 untuk friendly-nya. Dan maka itu mungkin itulah alasan kenapa Juhi itu lebih memilih Junkyu daripada Asahi. Walaupun dia bingung banget nih, yang mana nih yang harus dipilih. Tapi dia akhirnya memilih Junkyu. Mungkin karena Junkyu itu punya pesona ceria, jadi mungkin kalau misalnya si Juhi lagi capek nih ya, capek dengan tugas-tugas sekolahnya, cari aja Junkyu, mana tahu bisa ceria lagi dengan senyum manisnya si Junkyu. Junkyu kalau aku lihat-lihat di sini kan biasa aku mengenal Junkyu itu sebagai cowok yang cute, tapi di sini aku melihat dia tuh manly-nya ada banget. Walaupun pas di bagian main sih gak ada manly-manly-nya, pas dia ngobrol, pas dia ngomong dengan lawan jenisnya, cewek-cewek di sana, aku merasa Junkyu atraktif. Untuk ngobrolnya Junkyu oke. Dan bisa dibilang juga sebenarnya Juhi ini main aman aja guys, main aman kayak ya udah kira-kira yang mana nih yang gak ada sparks couple-nya gitu. Kalau Jihoon sama Miho kan kelihatan banget sparks couple-nya. Bahkan sebenarnya Jaehyuk sama Yeowon juga kelihatan sparks couple-nya. Haruto dengan Sowon ada juga gitu. Jadi secara pribadi saya katakan sebenarnya Junkyu itu gak yang deket-deket banget dengan satu cewek gitu. Bahkan dia tuh friendly-nya ke semua, anggapnya sebagai teman. Jadi gak kelihatan dia itu sukanya dengan siapa. Mungkin alasan itu juga yang membuat Juhi itu lebih memilih Junkyu.
gitu, karena main aman aja gitu guys. Kira-kira oh aku rasa sih Junkyu nih kayaknya bakal sendiri nih, udah aku kasih aja permatanya ke dia, kasihan dia, mungkin begitu juga, gak tahu ya. Karena kalau bisa dibilang mamanya Juhi sama Junkyu juga sedikit banget cuman bagian di dating kan, tapi gak tahu juga kalau di behind the scenes-nya bakal lebih banyak lagi, saya tidak tahu. Next, Yewon, plot twist banget kehidupan, sumpah. Scene terepik adalah saat Yewon berjalan menuju Jaehyuk untuk kasih, aku kira bakal kasih ke Jaehyuk, bahkan Jaehyuk juga sudah siap menerima. Ternyata dia berbalik ke Asahi. Mampus dunia. Wow, Yewon, siapa yang ngajarin Anda begitu, adikku? Aku tahu Yewon itu sebenarnya mungkin dari awal memang sudah ngincernya Jaehyuk ya. Tapi cuman salahnya di mana? Di Jaehyuknya. Yewon tidak salah. Yewon tidak salah guys, tapi Jaehyuk yang salah. Saya sebagai wanita, ini salah Jaehyuk. Ini salah Jaehyuk. Alasannya kenapa? Dia nggak peka terhadap situasi. Dari awal dia nggak tahu kalau itu suara Yewon. Bahkan Yewon sebenarnya udah kecewa aja gitu dengan dia di situ. Pas Jaehyuk masak mie buat Yewon, Yewon yang bilang enak. Walaupun gimana pun dia tetap merespon enak. Pertama, si Yewon yang merespon pertama ya. Tapi kenapa dia tidak peka? Yang aku tidak suka dari Jaehyuk adalah kenapa pas di bagian lapangan di mana Asahi sama si Yewon itu satu grup, Jaehyuk dengan si Hyunso itu satu grup, dan ngapain? Ya, saya tanya, ngapain si Jaehyuk itu nyagil-nyagilin kayak bercanda-bercanda mukulnya ke Hyunso di depan Yewon? Kalau saya ada di situ saya merasa ilfeel. Lu ngapain sih? Gak mungkin Jaehyuk tuh nggak tahu kalau Yewon itu suka dengan dia. Gak mungkin. Yewon udah kasih permata ke Jaehyuk tapi Jaehyuk masih gak tahu. Mungkin bahkan di 10 minute talk, kurasa Jaehyuk sama si Yewon itu ada ngobrol. Dan obrolan itu gak ampuh membuat Yewon itu jatuh ke Jaehyuk cuman karena mungkin Jaehyuk itu malu banget. Udah aku katakan dari awal kalau Jaehyuk tuh pemalunya luar biasa banget, bahkan lebih-lebih daripada Asahi, dan aku pun heran. Itu tuh sangat membuat poin dia sebagai cowok perkasa, cowok keren itu berkurang. Cowok atraktif berkurang karena itu. Menurut saya, Yewon yang udah berusaha buat ngobrol dengan dia dan dia pun masih malu-malu tuh, aku merasa ilfeel. Saya bukan hatersnya Jaehyuk lagi-lagi. Saya bukan hatersnya. Mungkin ceritanya pertama Yewon itu 10 minute talk dengan si Jaehyuk dulu, dan Jaehyuknya masih malu-malu, gak berani ngomong banyak. Terus pas si Yewon ketemu dengan si Asahi, yang walaupun Asahi itu pemalu, tapi dia berusaha buat ngobrol, cari topik, buat berusaha jadi cowok yang manly. Di situ Yewon tuh lemah. Kenapa Yewon gak milih Junkyu? Ada apa sebenarnya dengan cowok friendly seperti Junkyu? Ya, coba kalian bayangkan ya, dari 4 cewek yang sudah dari episode pertama, yang dari awal suka dengan Junkyu, terus kenapa mereka jadi kayak ngoleh kemana-mana sampai gak milih Junkyu? Padahal sebenarnya Junkyu is a safe choice menurut aku. Junkyu tuh oke banget sih sebenarnya, tapi aku gak tahu pesona apa yang membuat seorang Yewon pun yang mungkin lagi bingung antara Asahi dengan Jaehyuk pun gak goyah ke Junkyu, gak sempet milih Junkyu gitu. Kenapa ya? Padahal kan si Yewon bisa dibilang rada ada sukanya juga sih dengan Junkyu, ya kan? Aku juga penasaran kenapa Junkyu sama Yewon gak pernah satu scene lagi. Kenapa sih bagian Junkyu itu ya udah satu cewek langsung hilang aja gitu, gak ada yang momen kembali lagi. Kayak momennya sekali aja gitu. Junkyu dengan cewek-cewek itu cuman kayak sekali, tidak ada yang diulang kembali. Sedangkan momen Haruto dengan Sowon tuh banyak banget sampai diulang-ulang begitu terus ya. Jadi aku rada heran sih dengan apa yang terjadi di sini. Yewon akhirnya memilih si Asahi. Nah, Hyunso kukira bakal pilih si Jaehyuk. Sebenarnya momen-momen Hyunso dengan Jaehyuk itu paling banyak bisa dibilang. Jaehyuk suka deket-deketin Hyunso, bahkan care-nya itu sampai iketin tali sepatunya si Hyunso. Rada gimana ya kalau aku bilang ya, memaksakan diri buat bisa mendapatkan permata juga iya sih sebenarnya. Semua cowok-cowok di sini juga memaksakan diri supaya bisa mendapatkan permata, tapi caranya itu ada yang gak asik seperti si Jaehyuk. Hyunso akhirnya memilih si Jihun. Walaupun kalau aku lihat ya, momen Jihun sama Hyunso tuh hampir tidak ada kayaknya. Bahkan penilaian Hyunso itu cuma dari melihat si Jihun dengan sekitarnya. Ya kan? Bahkan mungkin aku rasa Jihun juga rada terkejut. Sebenarnya Jihun sama Hyunso itu ada ngobrol gak sih di 10 minute talk? Aku rasa sih
enggak, tiba-tiba si Hyunsu itu memilih Jihoon. Salah satu fenomena alam yang gila banget. Pas aku lihat, wah, Jaehyuk beneran bakal sendiri, woi. Ya memang itulah keadaannya, itulah kesalahan dia juga gitu. Mau ngomong gimana juga gak ada bisa di defense, tidak bisa membela Jaehyuk juga sebenarnya, tapi itulah intinya. Yang terakhir, Jiyeon. Ya udah, menurut aku Jiyeon itu adalah cewek paling beruntung. Enggak sih, sebenarnya bukan dia yang beruntung, Asahi juga beruntung dapat si Jiyeon. Karena Jiyeon tuh kayaknya anaknya kalem banget gitu. Bahkan sebenarnya Jiyeon itu adalah nunanya si Asahi, ya kan? Asahi ngasih pepero ke Jiyeon, itu udah official itu mah. 10 minute talknya mana? Tolong. Itu bagian dia bagi pepero ke Jiyeon. Gini, dari semua cewek-cewek dia cuma kasih ke Jiyeon. Terus pastilah kan, pasti si cewek-cewek itu ada perkumpulan gosipnya, kayak ngomong-ngomong tentang kamu dikasih apa tuh dengan Asahi, like gitu. Menurut aku Asahi itu tipe cowok yang romantisnya tuh estetik. Estetik. Dia diem, dia memang modelan kayak Leonardo DiCaprio, tapi kalau udah mulai ngobrol tuh rada deg-deg juga saya, weh. Walaupun dia tuh kadang gila-gilaan ya. Di dalam pikiran aku Asahi itu adalah bocah yang gila-gilaan, yang aneh. Tapi pas di sini dia bisa menjadi Mr. Treasure bareng aja dengan Jihoon, is a big plot twist. Jujur awalnya aku tuh punya ekspektasi tinggi ke Jaehyuk, cuman karena dia tuh kayak idaman gitu loh. Kalau aku lihat cewek-cewek tuh kayak suka gitu dengan cowok-cowok kayak Jaehyuk. Tapi ternyata enggak, salah besar. Asahi lebih mending. Bahkan Asahi bisa mensecure Mbak Jiyeon, is one of the best thing ever sih. Menurut aku Asahi dengan Jiyeon pun serius, Jiyeon pun dengan Asahi serius, dan mereka bisa aja beneran menjadi couple. Dan aku suka banget couple Asahi dengan Jiyeon karena mereka tuh couple adem ayem, yang lucu, yang comfortable dengan satu sama lain, cocok, sama-sama suka nonton film. Nah, mungkin itu juga yang membuat mereka tuh menjadi cocok, ya kan? Jadi ya seru banget sih bisa dibilang ya. Dari episode 1 sampai episode 5 tuh ada banget emosinya, ada banget keuannya yang bisa bikin aku gila tuh, ada banget gitu di sini. Jadi ya begitulah perjalanan review aku dari episode 1 sampai episode 5. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian silahkan nonton review aku. Dan kita tunggu review Shining Solo Part 2 yang bakal ada Jongwoo. Jadi gini, aku spoiler aja dikit ya. Menurut aku aja nih, kira-kira pemalu itu bisa jadi Jungkwan, kalau nggak Yoshi, kalau nggak Duyong. Karena aku udah rada kayak lost expectation banget dengan cowok-cowok seperti Duyong dan Jaehyuk yang sebenarnya buaya, tapi kok kalau di sini dia kurang. Tapi aku rasa Duyong lebih berani sih daripada si Jaehyuk, jujur. Terus Jungkwan juga kayaknya bakal lebih berani juga daripada si Jaehyuk. Jadi kita tunggu aja Shining Solo Part 2, semoga lebih seru dan lebih brutal. Terima kasih buat kalian yang sudah setia nungguin review aku. Have a nice day.